Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung saja dok, tadi kita sudah sempat melihat gambaran Ancol Puncak. Evaluasinya dok tadi. Ya, kalau kita lihat di Puncak ya, itu bagus juga ya, tadi ada rapid test dulu, screening ya, istilahnya rapid test ya. Tapi sebenarnya perlu diketahui, sebenarnya rapid test ini kan bukan untuk sarana diagnostik ya. Jadi harus dibedakan bahwa ini adalah alat untuk screening atau penapisan istilahnya ya. Jadi memang kalau kasusnya hasilnya positif, maka kasus ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab untuk memastikan dia terinfeksi betul atau tidak. Maka betul bahwa kalau hasilnya positif, dia mau diminta kembali ke tempat asalnya untuk dipastikan saja supaya tidak memberikan masalah transmisi di tempat yang baru. Tapi apakah memang idealnya seperti ini dok? Diperlukan ada rapid test di berbagai objek wisata? Sebenarnya screening itu paling ideal adalah rapid test molekular ya, yang dulu pernah saya sampaikan di media juga, yaitu rapid test yang berbasis PCR. Itu yang paling ideal. Kalau dia positif berarti secara genetik memang ada virusnya. Tetapi kalau rapid test yang sekarang ini dipakai adalah yang berbasis antibody. Nah ini yang ada kelemahannya, ada false positif, ada false negatif juga. Jadi yang positif belum tentu positif. Ya, yang negatif belum tentu dia negatif, mungkin masih window period. Jadi memang ada kelemahannya. Jadi tapi meskipun seperti itu, penggunaan yang ada itu masih ada manfaatnya. Ya, jadi kalau yang positif harus dikonfirmasi, yang negatif walaupun dia belum tentu negatif, kalau nggak ada gejalanya nanti harus ada evaluasi ulang, ada pemeriksaan rapid ulang setelah hari ke-9 atau ke-10. Gitu. Ya, baik. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana upaya dari Kabupaten Pasuruan ini untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan di objek-objek wisata, lalu bagaimana juga dengan di Provinsi Jawa Barat? Karena yang kita tahu memang Provinsi Jawa Barat kaya akan tempat wisata dan begitu banyak masyarakat yang berkunjung ke sana. Salah satunya Puncak yang sudah sempat tadi kami kabarkan kondisinya ke hadapan Anda. Ini untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, selamat malam Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya Putri. Baik, Pak UU, bagaimana pantauannya hingga saat ini? Sudah banyak tempat wisata yang dibuka di Jawa Barat. Apakah memang masyarakat ini kemudian banyak sekali yang datang ke sana? Puncak sih Pak memang yang selalu menjadi sorotan di setiap akhir pekan kami tentunya. Ya, sebenarnya di Jawa Barat kan ada dua wisata. Satu wisata yang outdoor, yang kedua wisata indoor. Untuk outdoor dan indoor ini berbeda. Pada prinsipnya, pemerintah sudah membuka wisata untuk outdoor. Tetapi ini harus tetap ketat dalam pelaksanaan SOP, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Seperti di Pangandaran juga, silahkan datang ke Pangandaran, tetapi harus ada keterangan sehat ataupun dites dulu dan yang lainnya. Tapi berbeda mungkin kalau di Taman Safari. Kalau Taman Safari kan itu sudah ada surat dari Menteri ya, Menteri Kesehatan itu tidak boleh dibuka dulu. Tetapi mungkin situasi dan kondisinya nggak tahu nih, ada berita juga bahwa Taman Safari ini bisa juga wisatawan datang. Kemudian juga tentang di tesnya, wisatawan yang datang ke Puncak itu merupakan sebuah keputusan dari Pak Gubernur, karena Jawa Barat hari ini sudah begitu landai di bawah 1 reproduksinya, tetapi ada saja yang positif, tapi hasil pemantauan yang positif ini bukan dari penularan orang Jawa Barat. Saya sekarang kan datang 3 orang nih di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini ada yang dari Jakarta dan juga ada yang berasal dari Surabaya gitu. Tapi di sini di Rumah Sakit Hasan Sadikin di namanya. Kemudian juga masalah PCR, alhamdulillah ini Bio Farma di Jawa Barat tadi juga dikunjungi oleh 2 menteri, satu Menteri PMK Pak Muhajir dan juga yang kedua Menteri Kesehatan. Bio Farma ini sudah siap dan sudah melakukan pembuatan PCR sampai 50.000 sehari. Tetapi ini sebenarnya kurang dengan permintaan yang sebanyak ini. Jangankan untuk luar Jawa Barat, untuk Jawa Barat pun hari ini masih kurang. Artinya Jawa Barat tetap akan mengadakan pengetatan bagi mereka yang masuk. Begitu juga akan ada pengetatan kepada
tempat wisata yang outdoor, kalau indoor masih tetap dilarang, dan juga tetap akan melaksanakan masifnya pengetesan, apalagi sekarang sudah bisa dibuat di Bandung. Baik. Tentang PCR ini, seperti itu. Baik Pak UU, nanti kita sambung lagi, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Kita ingin tahu sebenarnya pengetatan semacam apa yang akan diberlakukan di tempat-tempat wisata di sana, termasuk tadi Pak kelanjutan soal rapid test. Tapi nanti ya Pak, kita akan jeda sejenak. Apakah Pak Indonesia Malam Akhir Pekan akan segera kembali? Lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak UU, rencana selanjutnya apa untuk pengetatan tempat wisata ini? Termasuk juga mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan rencananya tempat wisata indoor di Jawa Barat ini kemudian dibuka, Pak? Kalau dibukanya indoor belum ada jawaban, tetapi yang outdoor juga kan masih ada pengetatan, antara lain dikhususkan untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi luar Jawa Barat tidak diperkenankan dulu masuk ke wilayah Jawa Barat untuk berwisata. Ini salah satu pengetatan dan kehati-hatian kami. Kemudian juga kalau wisata yang sudah dibuka itu harus dipersiapkan ambulan. Jadi kalau mereka ada yang terpapar ataupun yang kena dengan rapid test tersebut, maka harus langsung dibawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Baik. Kemudian juga harus membuat gugus tugas. Di masing-masing tempat wisata itu harus ada gugus tugasnya. Mereka yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, seperti itu. Baik, Pak Ruzanul Ulum, terima kasih untuk waktunya, kesediaan berbincang-bincang di Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan, tentunya selaku Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan juga tentunya kita harapkan bisa berlangsung protokol kesehatan secara maksimal Pak di sana. Terakhir Dok, mungkin penutup pesan untuk masyarakat yang ingin wisata boleh, tapi jangan kebablasan itu. Ya tentunya dengan dibukanya tempat wisata ini kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah ya, oleh kementerian. Ya, jangan dilupakan itu karena bagaimanapun juga kesehatan Anda sendiri dan juga kesehatan orang lain itu akan tetap terjaga dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan secara teratur, ya, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan sebagai protokol dasar, selain juga menjaga kesehatan tubuh, ya, supaya tidak mudah terinfeksi. Saya rasa itu. Baik, Dr. Agus, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami. Ya. Kita harapkan masyarakat juga taat dengan protokol kesehatan. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan kali ini. Kami akan kembali ke hadapan Anda 18.30 waktu Indonesia Barat esok.